Selamat malam teman-teman, Bapak Ibu dan Bu Magda. Kita ketemu lagi untuk membahas tentang strategi untuk gimana kita bisa enjoy dan senang belajar. Nah, minggu lalu teman-teman kita belajar tentang role model dari seorang guru yang bisa membantu untuk anak-anak bisa senang, bisa enjoy, bisa terus semangat, bisa berlatih. Nah, sekarang ini untuk strategi ketiga apa nih Bu? Iya, baik. Kamu tertarik rupanya. Sekarang Jonathan sudah kelas 11 ya. Sudah kelas 11 dan menikmati bagaimana di Pelangi Kristus sungguh-sungguh dengan serius merancang agar setiap anak bisa senang belajar. Meskipun harus diakui bahwa tidak 100% senang terus. Ada saatnya mungkin bisa lelah, bisa sedikit bosan, bisa capek. Tapi yang pasti Pelangi Kristus dengan sungguh-sungguh ingin apa yang diteladankan Tuhan Yesus sebagai guru kepada murid-murid itu direpresentatifkan, dihadirkan di Pelangi Kristus. Yang ketiga adalah bagaimana anak itu atau murid di Pelangi Kristus itu bisa mengalami, ya perhatikan, mengalami indahnya belajar. Nah ini, gimana bisa mengalami? Saya berikan perbandingan ya. Kalau anak bermain, itu kan merasa bebas, merasa nyaman, merasa bisa mengekspresikan dengan bebas. Berarti apa yang harus dilakukan? Pelangi Kristus harus merancang supaya anak itu punya kesempatan mengekspresikan sesuai keunikan pribadinya. Jadi bagaimana? Anak diberi kesempatan sebanyak-banyaknya untuk bisa merancang bagaimana dia mau belajar. Sesuai dengan gaya belajarnya. Ada yang kepingin duduk tenang, ada yang kepingin mendengarkan musik, ada yang kepingin bergerak-gerak. Ya, nah itu dicoba difasilitasi. Misalnya di ruang kelas di learning center ada musik untuk menolong supaya suasana belajar bisa lebih nyaman. Puji-pujian rohani, lagu instrumen itu meneduhkan hati. Lalu anak-anak juga diberi kebebasan kan? Untuk misalnya pada waktu dia sudah selesai, dia mau mengerjakan pelajaran apa, dia bisa mulai dengan yang dia suka, ya kan? Kemudian kalau misalnya permisi, guru saya mau bekerja mengerjakan PACE di depan, di ruang hall atau di mana kan diizinkan. Artinya boleh mengekspresikan proses belajar itu sesuai dengan keunikan dan kebutuhan. Khususnya bagi anak kinestetik, sangat butuh berganti-ganti proses belajarnya, nggak bisa duduk manis terus kan. Nah itu yang diusahakan sebaik-baiknya. Karena itu memang diusahakan ruang kelas tidak boleh tertutup, harus lebih terbuka. Sehingga murid bisa kadang-kadang melihat keluar, kalau tidak panas, dibuka jendelanya supaya bisa dengar suara burung berkicau, ya kan. Makanya sekolah alam itu memang sangat bagus sebenarnya. Karena itu sangat mengakomodasi suasana refreshing, gembira dalam hati murid-murid. Dan kedua, anak juga bisa bersemangat ketika mereka boleh merancang proyek. Jadi yang sekarang sedang gencar-gencarnya berbasis proyek. Sebenarnya kita sudah melakukannya. Jadi di dalam setiap PACE itu kan ada untuk pelajaran ini kamu ingin praktek apa, ingin proyek apa, kan bisa merancang sendiri. Nah itu sebetulnya tujuannya adalah supaya ketika kita merancang sendiri, ketika kita bisa kreatif, itu ada perasaan puas ya kan, betul ya? Nah coba sebelum saya lanjutkan, Jo, ceritakan sedikit pengalamanmu waktu kamu senang belajar dan kamu bisa berbagi, bisa merancang proyek, kamu bisa mendiskusikan dalam kelompok, gimana cerita pengalaman? Oh jujur dulu pernah nih Bu Magda waktu SD nih mengalami juga yang namanya kelas science. Iya. Kelas science itu kita bahas dari PACE. Jadi di PACE itu ada proyek nih Bu Magda. Saya PACE Science. Cucu paling inget itu proyek mikroskop. Nah dulu itu sebenarnya udah waktunya pandemi tuh Bu Magda. Itu udah akhir-akhir pandemi, akhirnya Jojo dan sesquad pergi ke rumah Miss Marita untuk kita mikroskop bareng. Bisa kita lihat itu rotinya. Jadi gimana ada bakteri-bakterinya,
bisa kerjasama, bisa saling diskusi pendapat dari pandangan masing-masing. Itu salah satu yang Jojo ingat sampai sekarang dan enjoy. Senang ya. Artinya begini, boleh memilih proyeknya sendiri, boleh mengatur bagaimana melakukannya, ya. Dan juga di Pelangi Kristus itu kan sangat banyak field study, keluar. Jadi belajar itu tidak harus di dalam kelas, keluar. Dan murid-murid bersama dengan student council ya merancang. Kita sebaiknya untuk meningkatkan kepemimpinan, apa yang harus dilakukan, termasuk proyek mengunjungi tetangga, proyek untuk melayani orang yang lanjut usia di sekitar kita, proyek fundraising, charity gift ya. Ada banyak kegiatan-kegiatan bahkan yang sifatnya memang untuk menambah wawasan, banyak praktek ya. Pergi ke tempat perusahaan roti, orang tua kan ada orang tua yang punya perusahaan roti, atau misalnya pergi ke tempat pemadam kebakaran, kantor polisi, kita belajar on the spot. Itu senang karena ada keindahan tersendiri. Bisa jalan-jalan keluar, suasana berbeda. Nah ini harus lebih banyak dilakukan. Sehingga kalau kita melihat Tuhan Yesus, kan berjalan sambil mengajar, ya toh, pergi ke sawah, pergi ke danau, pelajaran di kapal, pelajaran sambil Tuhan Yesus menyampaikan mengajar di kapal dan kemudian menyembuhkan orang sakit. Tidak selalu mengajarnya di sinagog, mengajarnya di bait Allah, kan enggak selalu. Dan apa yang dilakukan Tuhan Yesus sebetulnya memberikan inspirasi. Bahwa nanti setelah Jojo selesai kelas 12 dan lulus, kelas belajarmu itu sudah seluruh dunia ini kelas belajarmu. Tapi kamu sudah punya rasa senang untuk observe, untuk explore, untuk mendalami. Dan kamu punya keterampilan dan pengalaman untuk field study yang lebih luas. Melalui pekerjaanmu kelak, melalui melayani, bahkan di gereja. Itu semua merupakan kesempatan untuk belajar, bertumbuh. Dan kemudian melalui semua proses yang benar. Karena sebetulnya prinsip belajar adalah belajar kebenaran Tuhan di dalam dunia ini dengan perspektif kebenaran Tuhan, wahyu khusus Alkitab, dan paling penting ini, kita hanya bisa belajar dengan benar dengan pertolongan Roh Kudus. Karena Roh Kudus lah yang akan memberikan hikmat, memberikan pengertian, menolong kita mengambil kesimpulan. Maka di Pelangi Kristus pilar pertama adalah proses. Di mana dalam proses itu setiap anak berelasi dengan Tuhan, menikmati belajar sebagai sebuah anugerah dan mengandalkan Roh Kudus yang akan menolong kita belajar. Dan hanya Roh Kudus yang akan memberikan kepada kita keterampilan belajar kebenaran Tuhan sampai kita punya hikmat sehingga waktu kita lulus nanti apa yang telah kita pelajari memberikan kita life skill, keterampilan hidup untuk menyaksikan Tuhan Yesus, menjalankan panggilan Tuhan, memuridkan, dan melalui profesi kita menjadi berkat. Are you ready for that? Yes. Okay, that's it. Dan itulah tujuan mengapa sangat penting anak senang belajar. Karena melalui itu boleh mengalami Tuhan memberkati, Roh Kudus menyertai. God bless you. God bless you too, Magda. Oke. Thank you teman-teman, kita sudah selesai untuk episode kali ini dan kali ini pembahasannya juga sangat memberkati Jojo. Dalam banyak hal kita bisa terjun langsung, jadi kita belajar nggak hanya duduk membayangkan, tapi kita bisa terjun langsung. Nah itu yang membuat Jojo juga sangat senang dan teman-teman. Terima kasih, Tuhan berkati. God bless us. Bye-bye.